Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, awan pernah menaungi perjalanan Rasulullah. Pohon pernah merunduk untuk menaungi beliau. Batu bahkan memberi salam kepadanya. Jika seluruh alam saja mengenali dan menghormati Rasulullah, bagaimana dengan kita umatnya? Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang selalu dalam naungan sunnah Nabi-Mu. Lindungi kami di dunia dan berikan naungan-Mu di hari kiamat kelak, saat tidak ada naungan selain naungan-Mu. Amin, amin ya rabbal alamin. Simak kisah ini sampai akhir, karena di penghujung cerita kita akan menemukan pesan besar bahwa naungan sejati bagi kita hari ini bukan lagi awan, bukan pula pohon, tapi syariat dan sunnah Rasulullah. Karena pelajaran ini bisa menjadi penuntun kita menuju keselamatan dunia dan akhirat. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Anak yatim yang dijaga Allah. Sejarah kehidupan Rasulullah tidak pernah lepas dari bimbingan Allah sejak awal. Bahkan sebelum beliau lahir, tanda-tanda penjagaan ilahi sudah tampak jelas. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib, wafat ketika Rasulullah masih dalam kandungan. Ibunya, Sayyidah Aminah binti Wahab, juga wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Sejak kecil, beliau hidup sebagai yatim piatu. Kondisi ini diabadikan Allah dalam firman-Nya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Quran Surat Ad-Duha ayat 6. Ayat ini bukan hanya penegasan sejarah, tetapi juga bukti bahwa sejak awal Allah sendiri yang langsung mengambil alih penjagaan terhadap nabinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, makna fa'awa adalah Allah melindungi dan mencukupi kebutuhan beliau dengan kasih sayang keluarga, serta mempersiapkan beliau untuk misi kerasulan. Kehidupan di Mekah pada abad ke-6 Masehi tidaklah mudah. Kota ini dikelilingi padang pasir yang tandus. Iklimnya panas menyengat. Sumber daya sangat terbatas. Orang yang tidak memiliki perlindung atau kabilah kuat akan sulit bertahan hidup. Rasulullah kecil tumbuh di tengah realitas keras itu. Namun, meski yatim, beliau tidak pernah dibiarkan sendiri. Kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat terpandang di Quraisy, menjaga beliau dengan penuh cinta. Dikisahkan dalam Sirah Ibnu Hisam, Abdul Muthalib memiliki tempat duduk khusus di dekat Ka'bah. Tidak ada seorang pun anak-anaknya yang berani duduk di situ. Tetapi Rasulullah kecil sering datang, duduk di dekat kakeknya, bahkan di atas alasnya. Saat para paman hendak mencegah, Abdul Muthalib berkata, "Biarkan dia, demi Allah, kelak anak ini akan memiliki kedudukan yang besar." Ketika Abdul Muthalib wafat, Rasulullah kecil diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Walaupun tidak kaya, Abu Thalib mencintai beliau lebih daripada anaknya sendiri. Ini bentuk penjagaan Allah yang nyata. Meski Nabi tidak memiliki ayah dan ibu, Allah menggerakkan hati orang-orang terdekat untuk melindunginya. Imam Al-Qurtubi menafsirkan ayat Ad-Duha bahwa perlindungan Allah kepada Nabi bukan hanya berupa kasih sayang keluarga, tetapi juga berupa safeguard dari keburukan moral masyarakat jahiliyah. Di tengah masyarakat Mekah yang penuh dengan kemaksiatan, penyembahan berhala, minuman keras, dan perjudian, Rasulullah tidak pernah ikut terlibat. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau dijaga dari hal-hal itu. Dalam riwayat yang sahih, beliau pernah hendak mengikuti kebiasaan anak muda Quraisy mendengarkan hiburan musik di sebuah pesta. Namun sebelum sampai, beliau tertidur dan tidak mendengarnya sampai pagi. Peristiwa seperti ini berulang 2 kali. Ulama menjelaskan itu adalah tanda penjagaan Allah yang menghalangi beliau dari fitnah jahiliyah. Selain itu, ada peristiwa besar ketika beliau masih kecil, insiden pembelahan dada.
Dalam riwayat Muslim, malaikat Jibril datang ketika Rasulullah sedang bersama anak-anak lain. Malaikat Jibril membelah dadanya, mengeluarkan segumpal darah hitam, lalu membersihkan hati beliau dengan air Zam-Zam. Anak-anak yang melihat kejadian itu lari ketakutan dan melapor kepada Halimah As-Sa'diyah, ibu susu beliau. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa sejak kecil Allah memurnikan hati nabinya dari kotoran setan. Kalau kita perhatikan, ada satu benang merah. Setiap fase kehidupan beliau sejak kecil selalu ada tanda perlindungan khusus. Yatim tapi tidak pernah terlantar. Ditinggal ibu tapi langsung diasuh kakek yang terpandang. Ditinggal kakek tapi dirawat paman yang setia. Dihidupkan di tengah jahiliyah tapi tidak pernah terjerumus dalam kesesatan mereka. Bahkan hatinya dibersihkan secara fisik oleh malaikat. Disinilah muncul simbol naungan. Naungan bukan sekedar bayangan dari awan, tapi lebih luas. Perlindungan Allah dalam setiap aspek hidup Nabi. Kalau anak-anak lain tumbuh dengan perlindungan orang tua, Nabi tumbuh dengan perlindungan langsung dari Allah. Naungan ini menjadi isyarat awal bahwa beliau memang dipilih untuk tugas besar, untuk membawa risalah terakhir bagi umat manusia. Ulama seperti Imam As-Suyuti menegaskan bahwa penjagaan Allah terhadap Nabi sejak kecil adalah bukti ismah, kemaksuman beliau dari dosa dan kesalahan besar. Dan di balik setiap peristiwa, Allah sedang mempersiapkan sosok Rasulullah untuk menjadi Rasul terakhir. Maka, ketika kita membaca ayat bukanlah dia mendapatimu sebagai yatim, lalu dia melindungimu, bukan hanya sebuah ayat penghiburan, tetapi juga pengingat bahwa sejak kecil Nabi berada dalam naungan Allah, sebuah naungan yang tidak bisa dibandingkan dengan perlindungan siapapun. Perjalanan pertama ke negeri Syam. Setelah masa kecil Nabi di bawah asuhan kakek dan kemudian pamannya Abu Thalib, kehidupan terus berjalan. Abu Thalib dikenal sebagai salah satu pemuka Quraisy, tetapi keadaannya tidak sejahtera. Beliau memiliki banyak tanggungan dan tidak berlimpah harta seperti sebagian saudaranya. Disinilah muncul kasih sayang khusus kepada Rasulullah. Abu Thalib tidak hanya merawat, tetapi juga melibatkan beliau dalam urusan keluarga dan perdagangan. Pada suatu ketika, Quraisy mengatur perjalanan dagang ke negeri Syam. Perjalanan ke Syam adalah rute besar perdagangan Arab. Mereka memang tidak memiliki lahan pertanian luas, tetapi kota ini strategis sebagai jalur transit kafilah dari Yaman ke Syam. Barang-barang berharga, rempah, dan hasil bumi berpindah melalui jalur ini. Quraisy menjadikannya sumber utama ekonomi mereka. Inilah yang kemudian Allah sebut dalam Al-Quran, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini. Quran Surat Quraisy ayat 1-3. Perjalanan ke Syam biasanya dilakukan di musim panas, sementara ke Yaman dilakukan pada musim dingin. Kali ini kafilah Quraisy bersiap menuju Syam, melewati rute panjang dan melelahkan. Abu Thalib pun harus ikut serta. Namun beliau merasa berat meninggalkan Rasulullah yang kala itu masih muda. Ada rasa khawatir bila ditinggalkan di Mekah. Akhirnya dengan penuh kasih, Abu Thalib mengajak keponakannya itu untuk turut serta dalam perjalanan. Para ahli sirah seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam meriwayatkan bahwa usia Rasulullah saat itu sekitar 12 tahun. Ini adalah perjalanan dagang besar pertama beliau keluar Mekah. Dari sinilah sejarah mencatat peristiwa yang kelak menjadi tanda-tanda awal kenabian. Kafilah Quraisy berangkat. Rute mereka menembus padang pasir tandus Hijaz menuju wilayah Syam. Siang hari di gurun begitu menyengat, matahari seperti api yang menggantung di atas kepala. Panasnya membakar kulit, membuat langkah berat, dan memaksa kafilah mencari tempat berteduh setiap kali istirahat. Inilah kondisi normal bagi para pedagang Arab kala itu. Namun, ada sesuatu yang berbeda
pada perjalanan kali ini. Beberapa orang kafilah mulai memperhatikan keanehan. Di atas rombongan tampak segumpal awan kecil bergerak perlahan, seolah mengikuti. Ketika Rasulullah berjalan, awan itu berjalan. Ketika beliau duduk untuk istirahat, awan itu pun ikut berhenti. Fenomena ini sangat tidak biasa. Gurun yang luas jarang sekali memiliki awan yang tebal, apalagi awan yang tampak menempel hanya pada satu orang. Para kafilah tentu saja heran. Mereka tidak langsung memahami makna dari kejadian itu. Sebagian mungkin hanya menganggapnya kebetulan. Namun, catatan ulama sirah menjelaskan bahwa inilah salah satu tanda awal penjagaan Allah atas nabinya. Riwayat Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menyebutkan saat perjalanan menuju Syam, awan menaungi Rasulullah sehingga beliau tidak terkena terik matahari. Padahal yang lain merasakan panas luar biasa. Fenomena ini tidak sekedar peristiwa kecil. Ia merupakan bagian dari pola besar. Sejak kecil hingga dewasa, ada perlindungan khusus dari Allah. Bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjagaan Allah pada masa kecil beliau, termasuk pembersihan hati oleh malaikat Jibril. Kini di usia muda, tanda itu semakin nyata, bahkan terlihat oleh banyak saksi dalam perjalanan dagang ini. Kalau kita cermati, peristiwa awan ini memiliki dua sisi penting. Pertama, sebagai bukti penjagaan Allah secara fisik. Panas gurun Arab bisa melelehkan siapa saja, tetapi Allah memberi naungan khusus untuk nabinya. Kedua, sebagai isyarat awal kepada orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah bukan manusia biasa. Ada sesuatu yang berbeda, meskipun mereka saat itu belum bisa memaknainya. Abu Thalib tentu merasakan keistimewaan ini. Beliau yang paling dekat dengan Rasulullah menyaksikan bahwa keponakannya selalu selamat dari berbagai kesulitan. Dengan mata kepalanya, beliau melihat fenomena awan yang menaungi. Hal itu membuat kasih sayangnya kepada Rasulullah semakin besar. Beliau yakin Allah melindungi anak yatim ini untuk sebuah tujuan besar, walaupun beliau belum sepenuhnya memahami apa itu. Perjalanan menuju Syam terus berlanjut. Rombongan Quraisy akhirnya tiba di wilayah Busra, salah satu kota perdagangan penting di negeri Syam. Disinilah akan terjadi peristiwa berikutnya yang lebih besar, yaitu pertemuan dengan seorang rahib Nasrani bernama Bahiro. Perjumpaan itu kelak akan mengungkap rahasia lebih dalam tentang siapa sebenarnya Rasulullah. Namun sebelum sampai pada peristiwa itu, catatan tentang awan yang menaungi beliau sepanjang perjalanan menjadi tanda penting, yaitu Allah menyiapkan nabinya dengan cara yang disaksikan banyak orang. Dengan demikian, peristiwa awan perjalanan pertama ke Syam bukan sekedar catatan sirah yang remeh. Ia adalah bukti awal, nyata, dan terlihat langsung bahwa Rasulullah selalu berada dalam naungan Allah, baik secara harfiah maupun maknawi. Pohon Busra yang merunduk. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati padang pasir yang panas dan berat, kafilah Quraisy akhirnya sampai di wilayah Syam. Salah satu kota yang mereka singgahi adalah Busra, sebuah kota dagang penting di perbatasan negeri Syam. Busra terletak di wilayah Hauran, yang ketika itu berada di bawah kekuasaan Romawi Bizantium. Kota ini menjadi tempat persinggahan strategis karena banyak pedagang dari berbagai bangsa datang untuk berniaga. Bagi kafilah Quraisy, Busra bukan hanya tempat istirahat, tetapi juga pintu masuk menuju pasar-pasar besar di Syam. Setiap kali sampai di sini, kafilah akan beristirahat, mengatur barang dagangan, dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di kota inilah sebuah peristiwa penting terjadi. Peristiwa yang semakin menegaskan bahwa Rasulullah adalah sosok yang dijaga secara khusus oleh Allah. Dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dikutip oleh Ibnu Hisam dalam As-Sirah An-Nabawiyah diceritakan bahwa saat kafilah Quraisy berhenti di Busra, Rasulullah yang masih berusia sekitar 12 tahun
beristirahat di bawah sebuah pohon. Pohon itu berdiri tidak jauh dari tempat tinggal seorang rahib Nasrani yang dikenal dengan nama Bahiro. Ketika Rasulullah duduk di bawah pohon itu, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Dahan pohon yang rimbun merunduk ke arah beliau, seakan-akan memberikan naungan tambahan. Awan yang menaungi perjalanan sejak dari Mekah kini seperti dilanjutkan dengan pohon yang tunduk. Fenomena ini tentu saja menambah keanehan setelah tanda-tanda sebelumnya. Riwayat ini dicatat oleh Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Juga disebutkan dalam Dalail An-Nubuwah karya Baihaqi, dengan sanad yang sebagian ulama menilainya hasan. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa peristiwa ini termasuk tanda awal kenabian yang diakui banyak ulama sirah. Namun perlu dicatat, ada perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai detail peristiwa ini. Sebagian menekankan keutamaan maknawinya, bahkan alam tunduk kepada Nabi, meski mereka tidak semua sepakat soal detail pohon yang merunduk. Apa makna peristiwa pohon itu? Ulama menjelaskan bahwa fenomena ini adalah bentuk tasbih makhluk Allah kepada nabinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Dengan kata lain, pohon yang merunduk itu adalah bentuk tasbih nyata, sebuah pengakuan dari alam terhadap sosok yang kelak akan menjadi Rasul terakhir. Sama halnya dengan riwayat sahih ketika pohon kurma menangis karena berpisah dari Nabi, atau ketika batu-batu memberi salam kepada beliau di Mekah. Semua ini masuk dalam satu pola, yaitu makhluk Allah mengenali Nabi lebih cepat daripada manusia biasa. Konteks Busro juga penting. Daerah ini memiliki komunitas Nasrani yang masih menyimpan pengetahuan dari kitab-kitab sebelumnya. Mereka menantikan kedatangan seorang nabi terakhir. Rahib Bahiro yang tinggal tidak jauh dari pohon tempat Nabi beristirahat memperhatikan fenomena ini. Ia melihat bagaimana pohon menaungi Rasulullah, sesuatu yang menurutnya sesuai dengan tanda-tanda dalam Injil. Dalam beberapa riwayat, Bahiro bahkan berkata, tidak ada seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi. Peristiwa pohon Busro ini menjadi penguat setelah tanda awan di perjalanan. Jika awan menaungi beliau sepanjang rute padang pasir, maka pohon ini menunjukkan bahwa bahkan tumbuhan yang diam pun ikut tunduk kepada beliau. Secara simbolik, ini menegaskan bahwa penjagaan Allah tidak hanya datang dari langit tetapi juga dari bumi. Namun perlu ditegaskan di sini, ulama Ahlus Sunnah menekankan bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam memahami peristiwa ini. Pohon yang merunduk hanyalah tanda, bukan tujuan utama. Tujuan sebenarnya adalah menunjukkan bahwa Allah menjaga nabinya dari segala sisi, dan bahwa kenabian beliau sudah ditandai bahkan sebelum turunnya wahyu pertama. Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan, peristiwa-peristiwa seperti ini masuk kategori irhasat an-nubuwah, yaitu tanda-tanda yang mendahului kenabian. Kafilah Quraisy yang melihat fenomena ini tentu saja heran. Mereka belum bisa menafsirkannya dengan tepat, tetapi rasa takjub itu tetap membekas. Bagi Abu Thalib, paman yang menyaksikan langsung, semua kejadian ini menambah keyakinannya untuk selalu menjaga keponakannya. Beliau mungkin belum memahami seluruh rahasia, tetapi beliau tahu Rasulullah bukanlah anak biasa. Singkatnya, pohon Busro yang merunduk menjadi bagian penting dari rangkaian tanda. Jika awan adalah simbol perlindungan dari langit, maka pohon adalah simbol persaksian bumi. Keduanya menyatu untuk menguatkan bahwa ada tangan gaib yang selalu bersama Rasulullah. Peristiwa ini juga menjadi jembatan menuju tahap berikutnya. Rahib Bahiro yang memperhatikan kejadian ini dari dekat segera menyadari sesuatu. Ia tahu bahwa tanda-tanda dalam kitab sucinya sesuai dengan sosok anak muda Quraisy yang sedang duduk di bawah pohon itu. Dan dari sinilah dialog penting antara Bahiro dan Abu Thalib akan dimulai.
sebuah dialog yang membuka tabir rahasia besar tentang siapa sebenarnya Rasulullah. Bahira menyibak rahasia. Setelah peristiwa pohon yang merunduk di Busra, kisah berlanjut pada sosok yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Bahira, seorang rahib Nasrani. Nama aslinya menurut sebagian riwayat adalah Jirjus atau Jurjis. Tetapi ia lebih dikenal dengan sebutan Bahira. Ia tinggal di sebuah biara sederhana di pinggir kota Busra, tidak jauh dari jalur kafilah Quraisy. Bahira bukan rahib sembarangan. Dalam catatan Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisam, ia dikenal sebagai seseorang yang rajin meneliti kitab suci dan warisan nubuah. Berbeda dengan sebagian besar rahib yang sibuk dengan ritual, Bahira dikenal tekun menelaah tanda-tanda kedatangan Nabi terakhir, sebagaimana disebutkan di dalam Injil dan kitab-kitab sebelumnya. Dalam pandangannya, semua Nabi terdahulu telah memberi kabar gembira akan kedatangan seorang penutup para Nabi, dan tanda-tandanya akan sangat jelas. Ketika kafilah Quraisy singgah di dekat biaranya, Bahira memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Dalam riwayat disebutkan, ia melihat bagaimana awan menaungi seorang anak muda. Lalu bagaimana pohon merunduk menaunginya saat beristirahat. Kedua fenomena ini membuat Bahira yakin ini bukan kafilah biasa. Ia lalu memperhatikan lebih teliti. Dari semua anggota kafilah, ada satu sosok yang menarik perhatiannya, yaitu Rasulullah muda. Anak muda ini berbeda, wajahnya bercahaya, gerak-geriknya penuh wibawa meskipun usianya masih belia. Bahira semakin yakin tanda-tanda yang ia pelajari dalam kitab suci cocok dengan sosok ini. Biasanya, Bahira tidak peduli dengan kafilah Quraisy yang datang dan pergi. Tapi kali ini berbeda. Ia menyiapkan makanan, lalu mengundang seluruh anggota kafilah untuk makan bersama di biaranya. Orang Quraisy merasa heran sebab selama bertahun-tahun singgah di Busra, belum pernah rahib itu mengundang mereka. Mereka semua datang, kecuali Rasulullah yang ditinggalkan untuk menjaga barang-barang kafilah. Bahira menatap rombongan itu lalu bertanya, apakah semua orang sudah hadir? Mereka menjawab, ya, semua hadir. Bahira menegaskan, tidak, masih ada seorang yang tertinggal. Orang Quraisy lalu menyadari bahwa Rasulullah belum hadir. Mereka segera memanggilnya. Ketika Nabi masuk ke dalam, Bahira langsung memperhatikan dengan seksama. Ia melihat tanda-tanda yang ia yakini selama ini. Bahira mendekati Rasulullah. Ia menatap dengan penuh perhatian, kemudian melihat bagian punggung beliau. Dalam riwayat disebutkan bahwa Bahira menemukan khatam an-nubuwah, tanda kenabian berupa semacam benjolan kecil di antara kedua pundak Nabi, yang sudah dikenal dalam tradisi Ahlul Kitab sebagai ciri khas Nabi terakhir. Melihat tanda itu, Bahira semakin yakin, lalu ia berkata kepada Abu Thalib paman Nabi, siapakah anak ini? Abu Thalib menjawab, ia anakku. Bahira menegaskan, tidak mungkin, ayahnya tidak mungkin masih hidup. Abu Thalib akhirnya menjelaskan, ia adalah putra saudaraku. Ayahnya Abdullah telah meninggal saat ia masih dalam kandungan. Bahira lalu berkata dengan serius, jagalah anak ini baik-baik. Demi Allah, kelak ia akan menjadi nabi terakhir. Aku melihat tanda-tanda kenabian ada padanya, sebagaimana tertulis dalam kitab kami. Namun, Bahira tidak hanya berhenti pada pernyataan itu. Ia memberikan sebuah peringatan keras. Waspadalah. Bila kaum Yahudi melihat tanda-tanda ini, mereka tidak akan diam. Mereka bisa melakukan kejahatan terhadapnya. Sebab mereka tahu benar bahwa Nabi terakhir akan datang dari keturunan Ismail, bukan dari mereka. Kedengkian mereka sangatlah besar. Ucapan ini bukan sekedar dugaan. Dalam catatan sejarah, permusuhan kaum Yahudi terhadap Nabi kelak terbukti nyata. Bahira seolah membaca tanda awal dari konflik panjang yang akan terjadi di kemudian hari. Abu Thalib tentu terkejut mendengar peringatan itu. Beliau tahu keponakannya istimewa, tetapi mendengar langsung dari seorang rahib yang ahli kitab menambah keyakinannya.
Beliau pun semakin bertekad menjaga Rasulullah. Sebagian riwayat menyebutkan karena peringatan Bahiro itulah Abu Thalib segera memutuskan untuk kembali ke Mekah, tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh ke negeri Syam. Keputusan itu sangat penting. Perdagangan Quraisy memang menjanjikan keuntungan besar di Syam, tetapi keselamatan Rasulullah jauh lebih berharga. Seakan-akan Allah mengatur semuanya agar nabinya tetap aman dari ancaman sejak kecil. Peristiwa Bahiro ini banyak dibahas oleh para ulama sirah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan bahwa pertemuan dengan Bahiro merupakan salah satu tanda awal kenabian. Namun, para ulama juga berhati-hati. Tidak semua detail riwayat tentang Bahiro sahih. Ada bagian-bagian yang sanadnya lemah. Karena itu, Ahlus Sunnah mengambil bagian yang kuat. Pengamatan Bahiro terhadap tanda kenabian, pernyataannya bahwa Rasulullah adalah nabi terakhir, dan peringatannya tentang bahaya dari Yahudi. Imam Az-Zahabi menekankan bahwa kisah Bahiro harus dipahami dalam kerangka irhasat an-nubuwah, tanda-tanda yang mendahului turunnya wahyu. Ia bukan dalil utama kenabian, tetapi sebuah penegas bahwa Allah memperlihatkan isyarat sejak dini. Makna besar peristiwa ini, dari sisi sejarah, peristiwa Bahiro menunjukkan dua hal penting. Satu, pengakuan ahlul kitab, bahwa sebagian mereka yang masih jujur, seperti Bahiro, mengenali tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah. Ini sesuai dengan firman Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 146. Kedua, awal konfrontasi dengan Yahudi. Peringatan Bahiro tentang potensi kejahatan Yahudi bukan sekedar perkiraan. Ia membaca sejarah panjang persaingan kenabian, di mana mereka menolak menerima kenyataan bahwa nabi terakhir datang dari bangsa lain. Peristiwa di Busra ini menjadi titik balik. Dari sebuah pohon yang merunduk, kini muncul suara dari seorang rahib Nasrani yang dengan yakin berkata, anak ini adalah nabi terakhir. Sebuah pengakuan dari luar Quraisy, bahkan dari luar bangsa Arab, bahwa Rasulullah adalah sosok yang sudah ditunggu sejarah. Kesaksian alam lain. Peristiwa awan yang menaungi dan pohon yang merunduk hanyalah sebagian kecil dari rangkaian kesaksian alam terhadap Rasulullah. Sejarah Islam mencatat tanda-tanda kenabian sudah terlihat bahkan sebelum wahyu pertama turun. Para ulama menyebutnya dengan istilah irhasat an-nubuwah, peristiwa-peristiwa luar biasa yang menjadi pendahuluan sebelum datangnya wahyu. Yang menarik, banyak dari peristiwa ini justru melibatkan benda-benda yang kita anggap tidak bernyawa. Batu, pohon, bahkan hewan. Semuanya menunjukkan pengakuan terhadap Nabi. Fenomena ini menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah berada di bawah perintahnya. Mereka mengenali Nabi akhir zaman lebih cepat daripada manusia yang masih ragu. Salah satu kesaksian paling masyhur adalah kisah batu yang memberi salam kepada Nabi. Dalam riwayat sahih dari Muslim, Rasulullah bersabda, "Aku masih mengenal sebuah batu di Mekah yang selalu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Sungguh, aku masih mengenalnya sampai saat ini." Hadis riwayat Muslim. Riwayat ini sangat penting. Ia menunjukkan bahwa sebelum turunnya wahyu, bahkan benda mati seperti batu sudah mengetahui siapa Rasulullah. Batu itu bukan hanya diam, tapi mengucapkan salam, bentuk penghormatan kepada kekasih Allah. Para ulama seperti Imam An-Nawawi menjelaskan, ini merupakan mukjizat khusus sebelum masa kenabian. Salam itu bukan ilusi, tapi suara nyata yang Allah ciptakan sebagai tanda pengakuan dari alam semesta. Riwayat lain menyebutkan tentang pohon yang bergerak menghampiri Nabi. Dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, "Aku pernah dipanggil oleh pohon, maka pohon itu datang kepadaku dengan izin Allah, lalu memberi salam kepadaku." Dalam riwayat lain disebutkan, Nabi memanggil pohon untuk menjadi saksi risalahnya. Pohon itu pun terbelah dari akarnya.
berjalan menghampiri, lalu kembali ke tempat semula setelah mendapat izin. Peristiwa ini bukan sekedar keajaiban, ia menjadi bukti kerasulan. Alam bersaksi lebih cepat daripada manusia Quraisy yang masih membangkang. Bukan hanya benda mati dan tumbuhan, bahkan hewan pun menunjukkan pengakuan. Di antaranya adalah riwayat sahih dari Abu Dawud bahwa seekor unta mendatangi Rasulullah, lalu merunduk di hadapannya dan mengeluarkan suara seperti mengadu. Rasulullah bertanya kepada pemiliknya, dan ternyata unta itu diperlakukan dengan kasar, dibiarkan kelaparan. Nabi menegur pemiliknya agar memperlakukan hewan dengan baik. Peristiwa ini mengandung dua makna sekaligus. Pertama, hewan mengenali Nabi sebagai utusan Allah. Kedua, syariat Islam datang membawa rahmat, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk hewan. Semua riwayat ini, batu memberi salam, pohon berjalan, hewan tunduk, memperlihatkan satu pola. Ciptaan Allah mengenali Nabi sebelum manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepadanya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Hanya saja kamu tidak memahami tasbih mereka. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Artinya, alam semesta bukan benda mati tanpa kesadaran. Mereka tunduk kepada Allah dan mengenali siapa utusannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang peristiwa ini sebagai bagian dari mukjizat Nabi yang sahih. Riwayat-riwayatnya tercatat dalam kitab hadis utama seperti Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Namun para ulama juga menekankan kesaksian alam ini bukan dasar utama keimanan, melainkan penguat. Iman kita kepada Nabi berdiri di atas wahyu Al-Quran dan hadis sahih. Mukjizat ini berfungsi menambah keyakinan dan membuktikan bahwa risalah Nabi bukan karangan manusia. Pelajaran untuk umat dari peristiwa ini ada beberapa pelajaran penting. Pertama, alam tunduk kepada Rasulullah. Batu, pohon, dan hewan mengakui kenabiannya. Maka tidak pantas bagi manusia yang berakal menolak risalahnya. Kedua, kedudukan Nabi di sisi Allah sangat agung. Sampai-sampai makhluk yang dianggap tidak bernyawa pun mengenalnya. Ketiga, syariat Islam membawa rahmat universal. Peristiwa unta yang mengadu menunjukkan bahwa Islam peduli kepada hak hewan. Ini membuktikan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dengan demikian, jelaslah bahwa awan yang menaungi Nabi dan pohon yang merunduk hanyalah bagian awal. Setelah itu, kesaksian demi kesaksian datang dari berbagai arah, dari batu, pohon, hingga hewan. Semuanya sepakat Muhammad adalah Nabi dan utusannya. Ini menjadi pelajaran bagi kita hari ini. Jika alam semesta saja mengenal dan menghormati Rasulullah, bagaimana mungkin seorang mukmin tidak meneladani dan mencintainya? Naungan sejati bagi umat Rasulullah. Perjalanan panjang dari Mekah ke Syam, awan yang menaungi, pohon yang merunduk, hingga batu dan hewan yang memberi salam. Semuanya adalah tanda-tanda penjagaan Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pada hakikatnya, semua itu hanyalah simbol. Simbol bahwa Allah melindungi Rasulnya sejak kecil hingga wafat, agar risalah Islam dapat sampai kepada kita dengan sempurna. Para ulama menjelaskan, naungan awan bukanlah tujuan, melainkan isyarat. Allah tidak membutuhkan awan untuk menjaga nabinya. Allah bisa melindungi Rasulullah dengan cara apapun yang dikehendakinya. Tetapi Allah memilih menampakkan sebagian tanda ini agar menjadi bukti sejarah bahwa Rasulullah sejak awal adalah pilihan Allah, bukan manusia biasa. Jika awan itu hanya mengiringi Rasulullah pada masa hidupnya, maka setelah wafat beliau, bentuk naungan itu berubah. Kini naungan sejati bagi umat adalah syariat dan sunnah Nabi. Al-Quran menggambarkan Rasulullah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 7. Rahmat itu terwujud dalam syariat yang beliau bawa. Barang siapa hidup dengan syariat, ia hidup dalam naungan rahmat Allah. Barang siapa mengikuti sunnah,
Ia berada dalam lindungan ilahi, meski ia berjalan di tengah padang pasir kehidupan yang panas sekalipun. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, sunnah itu laksana bahtera Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat, siapa yang menolaknya akan tenggelam. Perkataan ini menegaskan bahwa sunnah Nabi adalah naungan sejati yang Allah sediakan untuk umat sampai hari kiamat. Naungan itu hadir dalam berbagai bentuk di dunia. Orang yang hidup dengan sunnah akan mendapatkan ketenangan batin, meskipun di tengah kesulitan. Ia akan merasa dijaga dari keburukan akidah, dari kebingungan moral, dari kehancuran spiritual. Sunnah adalah perisai yang menyelamatkan akidah sunnah seorang muslim dari berbagai fitnah zaman. Contoh nyata adalah bagaimana syariat menjaga hubungan keluarga, melindungi hak-hak manusia, bahkan mengatur hak hewan. Semuanya adalah bentuk naungan. Seorang muslim yang taat tidak dibiarkan berjalan sendirian, tetapi dipandu oleh petunjuk Rasulullah. Lebih besar dari itu, ada janji naungan yang lebih agung, yaitu naungan Allah pada hari kiamat. Hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyebut 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dan mereka yang saling mencintai karena Allah. Semua itu adalah buah dari mengikuti ajaran Rasulullah. Bayangkan jika awan yang di padang pasir mampu membuat perjalanan terasa ringan, bagaimana dengan naungan Allah di padang mahsyar yang panasnya ribuan kali lipat panas dunia. Maka hanya orang yang setia dengan sunnah Nabi yang akan beruntung. Maka mari kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah, cintai sunnahnya, amalkan syariatnya. Itulah cara terbaik agar kita termasuk orang-orang yang mendapat perlindungan Allah pada hari yang tiada perlindungan kecuali perlindungannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.